Bos minta semangkuk mie. Kakak senior, kalian berdua pikir bisa bersaing denganku? Jangan bermimpi, aku duluan. Dadah. Yal, Semua pergi, mulai penjagaan ketat. Bang, ada apa? Kenapa harus penjagaan ketat? Atas perintah dari wali kota, hari ini penguasa naga yang tak tertandingi itu akan muncul di sini. Apakah dia yang pada usia 17 tahun berhasil menduduki puncak peringkat naga bela diri kuno Siaraya? Tahun berikutnya, krisis keuangan Asia Timur. Dia mengeluarkan seluruh hartanya untuk menyelamatkan Siaraya dari kesulitan. Penguasa naga sudah tahu, cepat pergi. Aku akan mematahkan kaki kalian. Hei kau tuli, suruh kau pergi. Kalian tidak perlu menyambutku. Terus terang saja, akulah penguasa naga. Setelah aku habiskan mie ini, kalian boleh pergi. Kau memang lucu kalau kau penguasa naga. Aku adalah ayahmu. Suka makan ya? Makan. Mie ini, kau harus ganti. Baiklah, aku peringatkan kau sekali lagi. Sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau tidak, aku patahkan kakimu. Bocah sialan berani main fisik. Hajar dia. Bang, aku salah. Maaf. Aku tahu aku salah. Cukup Mubazir. Makan itu. Dengan hormat, mohon penguasa naga kembali ke tempatnya. Selamat datang penguasa naga kembali. Dengan hormat, mohon penguasa naga kembali ke tempatnya. Kamu benar-benar penguasa naga. Aku sudah bilang. Kamu tidak percaya? cepat pergi. Adik, Kakak, sudah kubilang aku hanya ingin hidup tenang. Sedangkan urusan duniawi gerbang naga itu sudah kuserahkan pada kalian bertiga untuk mengurusnya. Kalian juga tidak usah merepotkanku lagi. hei adik, jangan buru-buru pergi dong. Akhir-akhir ini aku proyek properti yang kuinvestasikan di Provinsi Utara untung lebih dari 50 miliar. Kapan kamu izinkan aku ke rumahmu? Kita bicara baik-baik ya. Adik, akhir-akhir ini aku juga mendapat banyak hasil proyek Dinas Pariwisata dan Budaya. Aku investasi 10. Semuanya sukses besar, tapi detailnya masih perlu dibahas denganmu. Akhir-akhir ini aku membeli piyama rendah putih. Mau coba rasanya? Kalian berdua benar-benar tidak tahu sopan santun. Akulah kakak tertua. Kalau mau pergi, ya ke rumahku dulu. Adik, aku baru beli bak mandi baru. Untuk 2 orang. Bagaimana kalau malam ini kamu ke rumahku biar aku gosok punggungmu? Bukan. Bukan itu gerbang naga kuserahkan pada kalian bertiga. Aku benar-benar tenang. Tapi hari ini ada pertemuan orang tua murid anak perempuanku. Aku pergi dulu ya. Tunggu, aku mau pergi ke pertemuan orang tua murid keponakan. Aku juga mau pergi. Aku juga mau pergi. Kalian jangan bertengkar. Bisa? Sudah kubilang pada kalian. Aku sudah punya keluarga. Jangan ganggu aku di sana. Aku pergi. Kakak. Kau bilang, adik selama ini di keluarga Bai mendapat perlakuan kejam tapi malah menyuruh kita diam-diam membantu keluarga Bai. Apa yang dia lihat dari Bai Mang Fei itu? Jika mereka berani mengkhianati adik aku, pasti tidak akan memaafkan. Kalian lihat. Itu dia menantu keluarga bayi seorang sopir taksi kampungan. Sopir kampungan berani-beraninya ikut rapat orang tua murid sekolah elit. Sial. Si Shen, bukankah sudah kubilang jangan datang ke rapat orang tua murid putriku?
Kalau sampai orang lain lihat ayahnya adalah sopir taksi. Kau mau taruh muka keluarga bayi di mana sih? Emangnya kenapa kalau aku jadi sopir taksi, aku tidak mencuri atau merampok? Cari uang dengan kemampuan sendiri, apa yang memalukan? Sopir taksi murahan jadi sombong gitu, hah? Aku bilang ya gajian sebulan cuma sedikit banget, bahkan tidak cukup buat beli stocking untuk Mang Fei. Mang Fei kita sekarang nilainya lebih dari 1 miliar. CEO cantik dan kau hanyalah sopir taksi kampungan orang tidak berguna. Berani-beraninya kau datang ke acara rapat orang tua murid elit mukamu benar-benar lebih tebal dari sudut tembok benteng. Rapat orang tua murid putriku. Tentu saja aku berhak hadir. Kalau begitu sekarang akan kubuat kau tidak berhak. Ini surat perceraian, sekarang kau tanda tangani. Cerai. Cerai selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berutang pada keluarga Purnama, aku butuh penjelasan. Lalu siapa yang akan memberiku penjelasan? Sejak kau menikah dan tinggal di keluarga Purnama, hidupku hancur karena dirimu. Selama bertahun-tahun kau tidak punya ambisi dan tidak berhasil dalam apapun kau pada keluarga ini, padaku, pada putri kita. Apa kau pernah memberikan kontribusi sedikit pun? Setelah menikah, aku meroket dan sukses besar. Sekarang grup Purnama yang kukelola telah menjadi salah satu dari 5 perusahaan terbesar di kota Cemara. Bahkan orang terkaya di Provinsi Selatan, Mutiara Salju, punya hubungan bisnis denganku. Sedangkan kau hanyalah seorang sopir taksi yang miskin. Kau bilang kau meroket? Kau tahu selama ini aku diam-diam membantumu? Rendra, kau masih punya muka atau tidak? Kau bilang kau yang membantuku. Lalu aku tanya, dengan apa kau membantuku? Dengan gajimu yang menyedihkan. By Meng Fei. Aku tadinya mengira kau bukan wanita materialistis. Jadi aku sengaja menyembunyikan identitasku diam-diam, membantu keluargamu mencapai kejayaan hari ini. Dari sini terlihat. Aku buta. Sungguh konyol kau sampah. Benar-benar pandai mengarang. Aku bilang padamu selama ini, Tuan Zhou lah yang mendukung keluarga Purnama. Dan kau bahkan ingin merebut jasa Tuan Zhou, kau benar-benar tidak tahu malu. Siapa? Begitu berani. Bodoh wanita hebat seperti Meng Fei. Hanya aku, Zhou Jifeng, yang pantas untuknya. Kau jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Jadi semua keributan hari ini hanya demi orang seperti ini? Jadi hari ini kau bikin keributan hanya demi barang sepele ini? Aku peringatkan kau, hormati Tuan Zhou. Dulu saat grup Purnamaku krisis, Tuan Zhou yang membawakanku pesanan dari keluarga Murong. Itu yang membantu Purnama bangkit. Dan saat itu, di mana kau? Bahkan jika hari ini aku memilih Tuan Zhou, itu sudah sepantasnya. Dia membantumu? Kau benar-benar buta. Sudahlah, jangan bicara lagi. Bertahun-tahun ini aku sudah sangat lelah. Karena keadaan sudah sampai begini, kita tak perlu lagi berlarut-larut. Berpisah baik-baik saja. Mengajukan cerai di rapat orang tua? Kau setergesa-gesa itu? Kurasa tempat ini sangat cocok. Biar kau lihat sendiri betapa tidak berdayanya dirimu. Lihatlah para orang tua ini. Siapa yang tidak kaya raya, harta berlimpah? Jadi di matamu, aku hanya seorang pria miskin tanpa karier, tanpa masa depan, benarkah? Tentu saja. Jika bukan karena aku Bai Meng Fei, kau sampai sekarang masih anjing pinggir jalan. Kini, aku adalah direktur wanita sukses, sedangkan kau hanyalah sopir taksi, sopir brengsek. Perbedaan kita bagaikan langit dan bumi. Kau seharusnya sudah sadar diri. Sudah. Kau meninggalkanku, bukankah itu hanya untuk mendekati tuan muda sialan itu? Kau tak berhak mempertanyakanku. Cepat tanda tangani. Baik. Aku setuju bercerai. Jangan menyesal. Karena kita sudah bercerai, tolong pahami posisimu. Ini rapat orang tua anak perempuanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa masih diam saja? Cepat pergi dari sini. Bahkan rapat orang tua anakmu sendiri kamu tidak punya hak untuk hadir. Sebagai manusia kamu sudah sampai taraf ini. Mending mati saja. Harap tenang semuanya. Selamat datang kepada para orang tua untuk menghadiri rapat orang tua Sekolah Bisnis Kaiste. Saya akan perkenalkan secara singkat aturan tempat duduk. Pertama, yang memiliki aset di atas 1 juta duduk di kursi belakang, yang memiliki aset di atas 10 juta duduk di kursi tengah, yang memiliki aset di atas 100 juta duduk di kursi depan.
Kau dengar? Di sini yang terendah punya aset 1 juta, sedangkan kau sopir taksi kotor. Menurutmu, apa hakmu untuk berada di ruangan yang sama dengan kami para elit? Bahkan kau hanya akan mempermalukan diri sendiri jika di sini nanti kalau tidak dapat kursi. Gunakan pantatmu sendiri untuk membersihkan lantai aula ini. Aset 1 juta berani menyebut diri sendiri elit? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Hahaha, sampah hina seperti anjing mulutmu besar juga. Kau tahu aset 1 juta itu apa? Ditumpuk bisa menguburmu. Tuan Zhou, kenapa buang waktu dengan sampah ini? Anjing kehilangan rumah ini, bahkan tidak punya tempat duduk tapi tidak apa-apa. Aku akan bermurah hati suruh staf di depan toilet memberimu kursi kecil. Lihat seluruh ruangan. Memang tidak ada kursi yang layak kursi tertinggi sekalipun. Hanya sampai 100 juta. Kalau begitu, aku bertanya, aku punya aset triliunan. Harus duduk di mana? Dasar sampah di depan begitu banyak pejabat dan orang kaya, kau bicara sembarangan, kau membuat keluarga baik kami ikut malu. Dasar tukang mempermalukan, pergi kau. Ayah. Kenapa ayah juga jadi begini? Kau masih punya muka bilang begitu? Sejak kau menikah dengan Meng Fei dari keluarga kita, setelah menikah apa yang berhasil kau lakukan? Setiap hari hanya bermimpi yang muluk-muluk. Hidup tidak berguna, lihatlah menantu orang lain. Siapa yang tidak sukses? Semua sukses dalam karier. Kau hanya tahu setiap hari mengemudikan taksi jelekmu itu. Setelah jalan bersamamu, aku ikut kena marah. Aku hanya tidak suka pamer. Tapi bukan berarti aku tidak punya. Kalau begitu tunjukkan pada kami, lihatlah. Setiap hari bicara hal yang muluk-muluk benar-benar bodoh sekali. Ayah dia sampah yang gajinya beberapa ribu sebulan, mana mungkin bisa mengeluarkan uang? Putri Purnama sekolah di sekolah elit, orang tua di sekitarnya semua pejabat dan kaya. Kalau bergaul dengan bajingan macam dia, kita akan diremehkan orang. Semua orang tua yang hadir sudah menyumbang jutaan ke sekolah. Kau orang miskin dengan gaji beberapa ribu, kau masih malu-maluin minta dipanggil ayah? Tidak kusangka, di antara orang tua sekolah elit kita masih ada sampah seperti ini, anak seperti ini harus dikeluarkan. Menurunkan standar sekolah kita. Kukira kau sopir jelek berani datang ke sini pura-pura punya kekayaan puluhan miliar. Tidak takut ditertawakan orang? Menurutku, orang miskin ini terkena sindrom khayalan. Hanya saja, hanya dengan bermimpi tidak bisa membuat setumpuk tai menjadi tamu kehormatan. Kukira kita hidup biasa saja, cukup makan 3 kali sehari dan punya uang. Tapi aku tidak menyangka ternyata di hatimu hanya uang banyak yang bisa menjadi ayah yang baik, kan? Orang miskin? Kau benar-benar menggambarkan dirimu seperti orang bijak yang tersembunyi. Kalau kau bisa mengeluarkan beberapa juta sumbang ke sekolah, putrimu masih akan ditertawakan orang? Hanya beberapa juta? Hari ini, akan kubuat kalian tercengang. Mutiara Salju Hotel Longhao antarkan 20 miliar tunai ke sini. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya kamu bisa membual seperti ini? Hanya kamu menyuruh Mutiara Salju datang. Mutiara Salju itu orang terkaya di Provinsi Selatan. Selama bertahun-tahun kekayaannya jelas terlihat, hanya kamu si pecundang mau berhubungan dengan Mutiara Salju, sedikit hubungan saja. Mimpilah yang indah. Apa kamu mau bilang pesanan grup Purnama selama ini semua dari Mutiara Salju, kan? Dan grup Purnama selama ini berkembang pesat karena kamu, kan? Benar. Tapi aku koreksi satu hal. Aku yang perintahkan Mutiara Salju memberi pesanan ke Purnama, bukan aku memohon padanya. Kalau kamu benar-benar hebat, masa anakku kerja keras begini? Aku tahu dia melakukan ini apa maksudnya. Dia tuh cuman nggak punya uang buat makan pusing, kelaparan, ngomong ngaco. Nggak apa uang, aku si Zhou punya banyak. Aku kasih buat makan enak. 10.000 cukup? Kurang 100.000. Cukup? Masih kurang? Ini pasti cukup, kan?
Ini 10 juta, cukup buat hidup seumur hidupmu. Anggap saja ini bantuan terakhirku, jangan ganggu kami lagi. Bukannya kamu jago membual, bilang duitmu triliunan, kenapa lihat cek 10 juta kamu ambil dengan menjilat? Konyol sekali. Dia sampah tidak berguna malah triliunan. 10 juta ini dari nenek moyangnya pun tak bisa dapat. Hanya 10 juta itu tidak ada artinya bagiku. Kamu tadi bilang, kamu punya banyak uang. Kalau begitu aku tanya, berapa kekayaanmu? Tidak banyak, 2 miliar. Hanya 2 miliar. Berani berkata besar, sungguh tidak tahu malu. Nanti sebentar uang tunai 20 miliar sudah sampai kalian, apakah kalian akan sujud? Karena kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau kamu bisa mengeluarkan 20 miliar. Kamu boleh menekan kepalaku di atas uang itu kalau kamu tidak bisa. Putrimu harus memanggilku ayah dan kamu harus memanggilku ayah 10 kali. Tidak masalah. Kalau begitu kita hitung mundur 30 detik. Rendra Kusuma, kamu sungguh tidak bisa diselamatkan. Apakah kamu harus di depan para pejabat ini menjatuhkan harga dirimu yang terakhir hingga habis? Sepanjang hari bermimpi dan berkhayal hari ini, pasti akan mempermalukan dirimu. Ini semua karena dirimu sendiri hari ini. Aku akan di depan semua pejabat yang hadir dan di depan mantan istrimu. Membuatmu kalah telak, menjadikanmu bahan tertawaan seluruh kota Cemara. Sedangkan aku tidak hanya memenangkan taruhan ini, tetapi juga bisa meniduri mantan istrimu, memukul putrimu. Kita hitung mundur 10 detik. Baik, karena kamu begitu percaya diri, mari kita bantu dia menghitung mundur setuju. Setuju 5. 4 3 2 1. Orang terkaya Provinsi Selatan, Mutiara Salju datang. Mutiara Salju, orang terkaya di selatan kota Cemara. 200 miliar. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Direktur Mutiara, apa yang terjadi? Kau pikir kau punya hak untuk bertanya padaku? Direktur Mutiara, hari ini aku berani bertanya padamu, kau datang khusus hari ini, benar-benar memberi uang pada sampah ini? Kurang ajar. Kau berani menghina adik seperguruanku? Adik seperguruan. Bagaimana kau akan menghukum sampah ini? Panggil orang. Tahan dia. Antara aku dan dia masih ada taruhan yang belum selesai. Lepaskan aku ini Tuan Muda Zhou dari kota Cemara. Aku sebenarnya tidak peduli untuk mempermasalahkan denganmu. Tapi kau berharap bisa menekanku dengan uang. Kau anak orang kaya. Aku hina seperti semut. Hari ini aku akan menunjukkan padamu, semut kecil ini, bagaimana cara menginjakmu. Aku ingin lihat wajah orang kelas atas ini, dan aku sopir taksi, apa bedanya? Bukannya wajahmu tebal? Anjing busuk! Kau menghinaku hari ini. Suatu hari nanti. Aku pasti akan membalasnya 2 kali lipat. Cukup, Rendra Kusuma. Apakah kau sudah cukup membuat keributan? Kau membuat keributan sebesar ini bukankah hanya untuk menunjukkan seberapa hebat dirimu supaya aku berubah pikiran? Ya, aku akui. 200 miliar ini benar-benar mengejutkanku. Tapi apakah uang ini milikmu? Kau hanya hewan peliharaan orang kaya. Kurang ajar, kau benar-benar orang yang buta. Dia sekarang adalah orang yang tidak bisa kau raih. Kau. Namun aku malah harus berterima kasih padamu karena bercerai dengan adik seperguruanku. Jika tidak, bagaimana aku punya kesempatan? Adik seperguruan, selamat ya, selamat bercerai. Kakak nomor 3. Kau laki-laki tidak menghormati yang lebih tua.
Aduh, ini karena aku melihatmu jadi tidak bisa menahan diri. Ternyata benar. Pantas saja kau setuju dengan begitu mudah. Ternyata kau naik ke dahan tinggi. Bahkan jika kau Mutiara Salju punya kemampuan bisnis, lalu apa? Selera lelakimu terlalu buruk ya. Dia seorang bodoh yang menghancurkan 7 tahun kebahagiaanku. Sampah tak berharga. Aku takut membuangnya terlalu lambat, tanganku jadi kotor. Hanya kau yang menganggapnya berharga. Dulu kau memiliki pria terbaik di dunia, tapi kau buta. Saat kau sadar nanti pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Merasakan sakit yang menusuk hati dan kau tidak tahu sekarang dia sangat diminati. Rendra Kusuma, kau benar-benar tidak kelihatan ya. Aku tidak tahu kau pandai menjilat. Karena dengan satu telepon kau bisa membuatnya membawa 20 miliar. Kenapa dulu pura-pura memelas, membuat keluarga bayi malu? Hari ini, bahkan jika kau membawa uang ini aku, Bai Mengfei tidak akan memandangmu tinggi. Ini semua kau berutang padaku. Kau benar-benar terlalu berharap ya? Apa aku pernah bilang uang ini untukmu? Bukankah kau mengaku? Berharga tinggi dan sukses berbeda jauh dariku? Uang kecil ini. Bagaimana kau bisa menghargainya? Hadirin, Hari ini uang ini tidak ada hubungannya dengan bangsawan. Selain itu, semua orang berbagi. Ingat, aku tidak berutang 1 sen pun pada keluargamu, Bai. Di matamu uang yang kau anggap seumur hidup bagiku tidak berarti apa-apa. Gila. Gila, kamu lebih suka memberikan uang kepada para rakyat jelata ini daripada memberiku. Lagi grup Mutiara investasi selanjutnya untuk grup Purnama. Hentikan saja. Paham. Karma itu nyata. Saat kamu bercerai dengan adik kecil, apakah kamu pernah membayangkan hari ini? Semua ini karena kesalahanmu sendiri, jangan salahkan orang lain. Habis. Keluarga Purnama habis. Penjilat busuk, bukankah kamu hanya menjadi hewan peliharaan orang kaya, berani begitu lancang? Pasti tidak akan memaafkannya. Mengfei tidak apa-apa, ada aku di sini. Kamu pergi dulu, aku ingin sendiri sebentar. Bukankah Mutiara Salju menarik investasinya? Seluruh Dacia bukan hanya dia yang bisa menghasilkan uang. Lihat, 2 lembar ini Panglima Agung Provinsi Selatan Zhang Linger. Undangan tender 100 miliar beberapa hari yang lalu. Bukankah dia menyuruh sekretaris memberimu dokumen tender 100 miliar? Besok kita pergi dan ambil tender itu, nanti grup Purnama bisa naik ke level yang lebih tinggi. Benar. Kita masih punya dokumen tender 100 miliar, tapi Mutiara Salju itu wanita terkaya di Provinsi Selatan. Mendengarkan fitnah orang bodoh, nanti dia akan menyesal. Aku basah kena air. Adik, bagaimana kalau kau biarkan aku mandi? Kak Tiga. Kita berdua besar di Longmen. Aku tahu semua tipu dayamu. Dingin-dingin saja kau. Adik. Adik, kau sudah bercerai. Kenapa masih menjauh dariku? Setidaknya aku seorang yang lajang, wanita cantik. Tidakkah kau bisa menerimaku? Aku sedang tidak ingin bicara ini. Aku pulang dulu. Hei, Mutiara Salju, kau sungguh tidak tahu sopan santun. Memegang tangan penguasa naga untuk apa? Lepaskan segera. Zhang Linger, sudah larut malam. Kenapa kau tidak istirahat? Kau tengah malam datang cari penguasa naga untuk apa? Aku datang untuk makan malam bersama penguasa naga. Sambil melaporkan pekerjaan. Zhang Linger, selarut ini kau datang lapor kerja? Kau bohong, mana mungkin. Kau seorang Panglima Agung Provinsi Selatan. Masih main akal-akalan seperti ini. Sama-sama, kau seorang wanita terkaya di Provinsi Selatan. Bukankah juga penuh tipu daya? Sudah.
Kalian berdua bicara pelan-pelan saja. Aku pulang dulu. Hei, penguasa naga. Sebenarnya selain makan malam bersama, aku ada satu hal lagi yang ingin ku beritahu. Katakan. Ini adalah untuk tender 100 miliar Provinsi Selatan besok undangannya. Aku besok akan mengumumkan pemenang proyek 100 miliar dari Dinas Pariwisata dan Budaya. Saya harap Anda bisa hadir. Bicarakan 3 hari lagi saja. Terima kasih kakak kedua. Kau pulang dulu. Hei, Ada apa kakak kedua? sebelumnya aku tidak meminta persetujuanmu memberikan proyek 100 miliar dari Dinas Pariwisata kepada keluarga Bai. Sekarang kau sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Bai. Apakah aku perlu membatalkannya? Baik, aku tahu. Demi Putri Purnama. Tunda dulu. Mengerti. Tuan Zhou dan Bu Bai, yaitu pasangan yang sempurna, yang satu cantik jelita, yang satu lagi tampan dan anggun. Ku dengar tender proyek kota wisata budaya senilai miliaran ini, itu semua berkat Tuan Zhou. Rendah hati, rendah hati. Tuan Zhou sederhana saja ku dengar tender ini, itu adalah Panglima Agung Kota Selatan Zhang Linger, pejabat uang dari Zhongshu, yang secara pribadi mencarimu. Tuan Zhou, meskipun Anda adalah salah satu pemegang saham grup Purnama, tapi dengan jasa sebesar ini, Bu Bai, apakah Anda akan memberi hadiah yang layak? Tuan Wang, kamu ini bicaramu kelebihan sedikit. Saya pukul mulut saya terlalu banyak bicara. Orang terkaya di Provinsi Selatan Mutiara Salju datang. Dia mantan suami Bu Bai yang tidak berguna, baru bercerai langsung bergantung pada mutiara salju. Sungguh tidak tahu malu. Lihatlah sikap sombongnya, sungguh menjijikan. Rendra Kusuma, kau benar-benar tidak bisa lepas dariku ya. Kemanapun aku pergi, kau ikut. Kau masih punya muka atau tidak? Kau terlalu tinggi menilai dirimu. Aku diundang ke sini. Jangan terlalu berharap di sini. Jangan pura-pura. Kamu cuma mencari majikan kaya. Sengaja pamer di depanku, mau mengalahkanku, aku bilang. Tuan Zhou sudah membantuku, mewujudkan tender ratusan miliar, asal aku tanda tangan. Grup Purnama bisa langsung jadi puncak bisnis kota Cemara. Nanti, bahkan majikanmu yang kaya juga tak akan bisa mengejar, apalagi kamu yang cuman bisa menjilat dan mengibas-ngibaskan ekor. Bukan maksudku. Kamu benar-benar munafik. Proyek belum dimenangkan. Kamu sudah sombong di sini. Kalau bukan karena adik muda yang bermurah hati, belum tentu giliran kalian. Kakak 3, kamu terlalu banyak bicara. Hanya dia, orang tidak berguna. Sebelum kenal kamu, hanya sopir taksi kumal. Tolong, dari mana dia punya tender ratusan miliar itu? Bicara begitu, bahkan dia sendiri mungkin tidak percaya. Makhluk seperti anjing, mau merebut jasa Tuan Zhou. Omong kosong tanpa pakai otak, itu sekretaris Panglima Agung. Sendiri menemuiku dan mewujudkan tender ratusan miliar. Kamu penjilat, tahu apa itu Panglima Agung? Itu puncak dari 9 kota dan 82 kabupaten di Provinsi Selatan. Bukan dengan uang, bisa berkenalan. Apalagi seperti orang, hanya cari makan enak, hasil menjilat dengan mulut. Awalnya demi Ruier, aku berniat memberi kalian jalan keluar. Hari ini datang. Kalian masih sombong. Kalau begitu, tender ratusan miliar. Tidak usah diberikan. Kamu masih main sandiwara? Maksudmu, kamu bisa mempengaruhi Panglima Agung? Bukan hanya mempengaruhi. Aku adalah penguasa naga. Dia harus menghormatiku. Lihat semuanya, seorang sopir taksi berani-beraninya mengaku sebagai penguasa naga dan bahkan mengancam akan membatalkan tender bernilai miliaran, benar-benar konyol. Aku tahu siapa dirimu, hanya seorang penjilat. Apa kemampuanmu? Sehingga Panglima Agung Zhang pun menghormatimu. Sampai hari ini kau benar-benar mendapat masalah besar. Siapapun pejabat di sini, semuanya punya kekuatan besar dan latar belakang yang dalam. Bahkan mereka sangat menghormati Panglima Agung. Apalagi kau seorang rakyat jelata yang hina, berani terang-terangan mengaku sebagai penguasa naga, menodai nama baik Panglima Agung. Ini menyebabkan kemarahan semua orang. Kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Jadi hari ini, tahun depan adalah hari kematianmu. Kau bilang kau menyinggung pejabat kota Cemara. Mungkin masih ada kesempatan, tapi kau menodai nama baik Panglima Agung yang menantimu hanya kehancuran total.
Pejabat Provinsi Selatan, menurutku kalian hanyalah sekumpulan semut. Panglima Agung Provinsi Selatan harus menghormatiku. Gila, orang sampah ini benar-benar gila. Kau tahu tidak, menodai Panglima Agung adalah kejahatan yang menghukum 3 keluarga. Bahkan Putri Purnama akan ikut menderita. Sekarang mintalah maaf kepada semua pejabat di sini. Aku masih bisa membelamu agar mereka memberi kelonggaran dan tidak melaporkanmu. Tidak perlu repot-repot. Aku suruh Zhang Ling'er datang ke sini saja. Aku ingin lihat. Apakah aku akan mati dengan mengenaskan? Zhang Ling'er, dalam 10 menit temui aku. Sekarang batalkan tender miliaran grup Purnama. Senilai ratusan miliar itu. Sudah, jangan asal bicara, jangan sok hebat. Menurutku yang konyol itu kamu tidak tahu benar salah, sok tahu. Kamu akan menyesal nanti. Menyesal? Yang paling kusesali seumur hidup adalah menikah dengannya. Wah, sungguh berat bagimu. Dulu kalau bukan karena jasa Pak Tua Purnama, masa aku mau masuk ke keluarga Purnama menjadi menantu yang dihina semua orang? 7 tahun ini aku terus dikritik bertahan dengan susah payah diam-diam mendukung keluargamu menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di kota Cemara kalau bukan karena aku. Keluarga Purnama sekarang masih bengkel kecil yang tak dikenal. Kalau bukan karena aku, kamu, Bai Mengfei, juga tidak akan duduk di posisi direktur utama. Jangan ngawur kamu. Semua yang dimiliki keluarga Purnama adalah hasil usahaku, Bai Mengfei. Dan dukungan Tuan Zhou tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Zhou lah yang menjadi pria di belakangku, Bai Mengfei. Bahkan jika ada dukungan dari grup Murong sebelumnya, itu juga jasa Tuan Zhou, bukan kamu. Bai Mengfei, apa kamu bodoh ya? Masa kecilnya keluargamu. Pantas saja aku mau investasi. Kalau bukan karena adik muda aku bahkan tidak tahu kalian siapa. Rendra Kusuma, kamu merawat majikanmu dengan baik ya, sampai ikut membantumu berbohong. Sudahlah, Mengfei. Jangan buang waktu dengan sampah ini. Tadi dia bilang akan cari Panglima Agung untuk membatalkan tender ratusan miliar itu. Kenapa belum ada reaksi? Teleponmu itu mungkin telepon ke 1086 ya. Badut, lihat bagaimana kau mengakhirinya berani membatalkan tender Purnama. Lihat saja dirimu sendiri, siapa kau? Gagal terus kan sampah. Hei sini, seret sampah ini keluar. Tidak baik. Tidak baik, Direktur Bai. Apa? Tergesa-gesa sekali, tidak lihat ini acara apa. Baru dapat pemberitahuan kontrak kota wisata senilai ratusan miliar dibatalkan. Apa katamu? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Sekretaris Zhang Ling'er, Wang Zhongshu sendiri sudah menjamin padaku. Pasti ada yang salah. Pasti kau yang melakukan sesuatu. Dia bisa mempengaruhi Panglima Agung. Mungkinkah dia benar-benar penguasa naga? Dasar sampah, berani duduk di kursi Panglima. Kau tidak mau hidup ya? Kekuatan adik kecilku di luar bayangan kalian. Maafkan aku ini tua-tua buta, tidak mengenali naga sejati. Satu telepon, bisa mengendalikan segalanya. Kekuatan Anda sungguh menakutkan. Tidak, aku akan telepon sekarang. Suruh Wang Zhongshu datang. Tidak lama lagi, kebohonganmu akan terbongkar sendiri. Zhongshu Ling dari Provinsi Selatan datang. Bising sekali, tidak sopan. Panglima Agung akan segera tiba, segera sambut beliau. Tuan Wang Zhongshu, maaf, mengganggu Anda sebentar. Apakah Anda kenal orang ini? Dia mengancam akan membatalkan tender senilai miliaran. Saya sudah bertahun-tahun di sisi Panglima Agung, tidak pernah melihat orang seperti ini. Kau dengar, dia bilang tidak kenal kau. Zhang Ling'er? Berani memanggil nama Panglima Agung. Kau pembohong, sopir busuk, hampir saja kau menipuku. Bukankah kau barusan bilang akan membatalkan tender keluarga Bai senilai miliaran? Sekarang kenapa tidak ada apa-apa? Dia hanya seorang Zhongshu kecil, hanya seekor anjing di samping Zhang Ling'er. Dia apa yang dia tahu? Anjing ini berani menghinaku. Rendra Kusuma, kau benar-benar tidak bertobat. Panglima Agung Provinsi Selatan, Zhang Ling'er berkuasa besar. Semua yang dia miliki di belakangnya tidak bisa kau bayangkan. Sekarang cepat minta maaf pada Tuan Wang Zhongshu dengan berlutut. Mungkin karena aku dia bisa mengurangi hukumanmu. Jangan banyak bicara dengannya. Aku, atas nama putra sulung keluarga Zhou, menyerukan semua bangsawan di sini bersama-sama usir dia. Keluarkan dia. Panglima Agung Provinsi Selatan tiba.
Siapa yang tidak tahu diri? Siapa yang tidak tahu malu? Panglima Agung dari Provinsi Selatan datang. Selamat datang, Panglima Agung Provinsi Selatan. Apa yang kalian lakukan tadi? Lapor, Panglima Agung. Ada seorang bajingan sombong di sini. Pertama, dia menyebarkan rumor bahwa tender miliaran grup Purnama dibatalkan. Lalu dia bilang bahwa Anda menghormatinya. Kurang ajar. Kau tahu apa yang kau katakan? Mohon tenang Panglima Agung, ini bukan salah Wang Zhongshu. Karena kata-kata itu semua berasal dari mulut sampah itu. Semua pejabat di sini bisa menjadi saksi, benar. Keluarga Liu bisa bersaksi. Keluarga Wang juga bisa. Keluarga Zhao juga. Kau pikir aku marah karena dia bilang menghormatinya? Bukankah begitu? Kurang ajar, pergi. Orang-orang yang tadi bersaksi, tampar mereka masing-masing 1 kali. Tamparan ini adalah anugerah untuk kalian. Tahukah kalian siapa dia? Maaf, Panglima Agung, boleh tanya? Sebenarnya siapa dia? Kamu cuma anjing yang dipelihara keluarga Zhou. Kamu pikir kamu berhak bertanya siapa dia? Saya umumkan tender grup Purnama senilai miliaran dibatalkan. Rapat selesai untuk hari ini. Ini aneh sekali. Sebenarnya dari mana asal orang Shen ini? Mungkinkah yang lebih hebat dari Panglima adalah penguasa naga? Ayo. Panglima Agung, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Wang Zhongshu, kamu cepat bicara dengan Panglima Agung, padahal sebelumnya sudah pasti. Dasar bocah nakal, kamu hampir membuatku celaka. Sebenarnya masalahnya di mana? Asosiasi sudah bubar. Bolehkah adik kecilku makan malam bersamaku? Dia tidak ada waktu. Malam ini dia sudah ada janji denganku. Mutiara Salju, kamu terlalu semena-mena. Adik kecil sudah setuju. Mau marah? Silakan. Kamu, adik kecil, putuskanlah, bukan begitu. Apa yang bisa aku putuskan? Kalian sedang apa sih? Kamu terlalu ikut campur ya. Asosiasi dagang sudah bubar. Kenapa tidak cepat pulang? Maaf, Panglima Agung, tender 100 miliar itu apakah keluarga bayi masih punya peluang? Jika sampah ini membuat Anda marah, saya akan segera menyuruhnya berlutut dan minta maaf. Pertama, tender 100 miliar, kalian sepertinya tidak punya peluang. Kedua, dia tidak membuat saya marah. Sebaliknya, kamu yang membuat saya tidak nyaman. Kenapa dia begitu menantang otoritas Anda? Itu tidak membuat Anda marah. Kamu pikirkan baik-baik. Bagaimana menyelamatkan grup Purnama? Mutiara Salju ini benar-benar munafik. Bikin saya kesal. Panglima Agung, menurut saya, Anda cemburu pada sampah itu ya? Sampah. Bai Mengfei, kamu sungguh buta. Kehilangan dia, kamu akan menyesal seumur hidup. Meng Fei, apa yang kamu pikirkan? Saya merasa kejadian hari ini di mana-mana terlihat aneh. Saya merasa ada yang tidak beres. Tidak aneh sama sekali. Pasti sampah itu bicara sembarangan membuat Panglima Agung marah, sehingga tender 100 miliar dibatalkan. Jika dendam ini tidak dibalas, saya bukan manusia. Adik kecil, lihat stocking baruku bagaimana? Adik kecil. Mutiara Salju, cukup ya. Bagus kamu, Mutiara Salju. Zhang Linger, siapa yang menyuruhmu naik? Turun. Mutiara Salju, kamu ini ular. Kamu pikir cuma kamu yang bisa menggoda, aku juga bisa. Kamu mau ngapain sih? Turun! Kalian berdua kalau terus begini. Kalian berdua turun dari mobil. 5 hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek Purnama. Kamu akan datang? Untuk apa pergi? Setelah pergi, biarkan Bai Mengfei terus berkuasa sewenang-wenang. Jangan bilang begitu, kakek Purnama adalah penyelamatku. Aku ingin proyek Jin Shui Lo itu serahkan pada grup Purnama, anggap saja sebagai balas budi. Setelah ini aku dan Bai Mengfei tidak akan ada hubungan lagi. Bye. Halo Guru Wu. Cepat datang ke rumah sakit karena putrimu terluka. Apa? Kok bisa terluka? Bukannya dia baik-baik aja?
Kalau disuruh datang ya datang, jangan banyak omong. Dasar sopir busuk. Rumah sakit Cemara cepat. Jangan ikuti saya, tunggu telepon saya. Putri Purnama. Ada apa Putri Purnama? Kamu luka di kepalamu itu kenapa? Ibu jahat sama aku. Ada ayah, tidak apa-apa. Ayah akan dukung kamu. Baik, uang ini pegang dulu, masalah ini sudah selesai. Ayo nak. Berhenti. Maksudnya apa? Jelaskan padaku luka di kepala anak perempuanku itu kenapa? Jelaskan apa? Kamu pikir uangnya kurang ya? Bukankah anakku tidak sengaja mendorong anakmu dari ayunan jatuh kan? Hal kecil saja. Mau memeras kami? Tidak sengaja ya? Kalau begitu minta maaf dengan sungguh-sungguh pada anakku. Tidak mau minta maaf, siapa suruh anakmu menginjak sepatuku? Kukatakan sekali lagi minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Anakku tidak salah bicara apa-apa. Kamu tahu sepatu bola anakku ini berapa mahalnya? Kamu sampah busuk ini uang yang tidak bisa kamu dapatkan meskipun nyetir berbulan-bulan. Hei, jangan buang waktu dengan mereka. Sudah bagus tidak minta ganti rugi pada sampah sepertimu. Hei, kamu masih ingin anakku minta maaf pada kalian? Kamu juga jangan lupa lihat diri sendiri betapa buruknya kelakuanmu. Rakyat kelas bawah. Sampah busuk, sopir busuk. Kalau anak tidak sopan, itu salah ayahnya. Kamu tidak bisa mendidik anak, aku akan mendidikmu. Sampah busuk, berani-beraninya pukul suamiku. Tunggu saja. Sampah, kamu celaka. Kamu tahu tidak? Kakak iparku adalah direktur rumah sakit ini. Hari ini aku pasti buat kalian bayar mahal. Tunggu saja. Orang tua macam apa kamu? Kenapa seenaknya mukul orang? Sungguh tidak berpendidikan. Pantasan cuma bisa bawa mobil jelek. Lalu kamu ini guru bagaimana? Saat mereka menghinaku tadi, kamu sedang apa? Direktur Du itu orang terhormat. Masa sampah busuk sepertimu bisa dibandingkan? Orang terhormat ya? Aku ingin lihat bagaimana kehormatannya. Baiklah. Mau lihat ya? Akan kubuat kamu tercengang hari ini. Hei kakak ipar. Datang ke ruang 7. Tunggu saja, kamu sampah. Hari ini aku, Tuan Du akan kutunjukkan apa itu martabat. Kamu sampah. Mas, lepaskan. Berani main tangan ya? Tunggu sampai kakak iparku datang. Akan kulihat bagaimana mereka menghajar kalian. Mereka akan mematahkan kaki kalian semua, termasuk kamu, putri ini. Ayah, aku takut. Putri Purnama, jangan takut ayah di sini. Dasar orang miskin. Masih pura-pura sayang ayah anak ya? Baik. Jangan bilang aku Tuan Du, keterlaluan begini. Sekarang kamu berlutut jilat sepatu anakku sampai bersih. Kalau begitu aku akan pertimbangkan melepaskan kalian berdua. Kalau begitu aku juga memberimu kesempatan. Minta maaf pada putriku, lalu bawa keluargamu enyah dari sini, atau aku akan menghancurkanmu. besar sekali mulutmu. Sepertinya kamu takut untuk menjilat. Ayo nak, julurkan kakimu. Biarkan dia menjilatnya sampai bersih. Kamu ini, kalau langsung ambil uang yang diberi Tuan Du, langsung pergi sana, tidak akan ada masalah. Sekarang kesempatan ada di depanmu, harus tahu menghargai, cepat jilat. Tidak mau jilat ya? Baik, sekarang aku akan segera panggil kakak iparku, kalian tunggu saja. Kalau begitu kamu minta dia cepat datang, aku sudah tidak sabar. Tunggu sebentar, kakak iparku datang. Lihat bagaimana dia akan menghajarmu. Baiklah, kalau begitu cepat suruh dia datang, aku tidak sabar. Begitu cepatnya ingin mati? Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kakak ipar datang. Cepat, bantu aku menghajar binatang ini. Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya di departemenku. Beraninya kau. Aku tidak peduli siapa kau. Kau hanya kepala departemen kecil. Berani macam-macam denganku? Boleh juga. Orang, kemari. Lemparkan putri sampah ini keluar. Aku adalah kepala departemen. Di departemen ini, akulah yang berkuasa. Coba siapa yang berani bergerak? Sudah melawan atasan. Putri sampahmu meskipun mati, hanya pantas dimasukkan kantong sampah dan dibuang. Kau suruh aku merawatnya? Mimpi saja. Kakak ipar. Berani menghina putriku? Kau tidak pantas di posisi ini. Sepertinya kau tidak mau jadi dokter lagi.
Berani-beraninya kau pukul aku? Kau pikir kau siapa? Kalau tidak suka, pecat aku. Dalam 1 menit, aku akan menjadi pemilik rumah sakit Cemara. Rumah sakit Cemara besar dan memiliki tenaga medis yang kuat. Nilainya setidaknya 5 miliar. Orang rendahan ini berani membual, membeli rumah sakit, dan menjadikannya bos saya. Orang bodoh tidak punya rasa takut. Bung, aku bilang, dengan gaji sopir taksi itu, cari saja rumah sakit hewan, obati dulu otakmu. Siswa dengan orang tua yang sakit mental seperti ini, sekolah kami tidak berani menerimanya. Putrimu telah dikeluarkan dari sekolahku. Besok, tidak usah datang sekolah. Guru sepertimu tidak layak mengajar putriku. Sudah, jangan bicara omong kosong. Singkirkan selimut anak haram ini. Lihat nanti kalau dia sakit, tidak ada yang menolong. Mati di jalan mau menangis kemana? Berhenti. Direktur, Anda datang. Tuan Shen, kan? Kontrak akuisisi. Ini kontrak Anda, simpan baik-baik. Direktur, apa benar orang tak berguna ini membeli rumah sakit? Bodoh. Cepat berlutut, minta maaf kepada Tuan Shen. Sekarang dia adalah pemilik rumah sakit Cemara, pemegang saham penuh. Tuan Shen, saya tahu salah. Tuan Shen, lepaskan saya. Tuan Shen, saya benar-benar tahu salah. Tuan Shen. Direktur lama, dokter di rumah sakit Anda yang tidak punya etika, ikut menindas, dan tidak tahu diri ini, bagaimana Anda akan menanganinya? Mengerti, saya akan urus sekarang, Liu. Kamu dipecat sekarang, keluar sana. Tuan Shen, saya benar-benar tahu salah. Tolong beri saya kesempatan, Tuan Shen. Tuan Shen, beri saya kesempatan kali ini. Jika saya tidak membeli rumah sakit ini, apa yang akan kau lakukan padaku? Kakak ipar. Usaha setengah hidupku sia-sia. Liu, berani kau pukul aku? Percaya tidak, aku akan pulang dan bilang ke kakakku. Keluargamu semua brengsek, kakakmu itu beban. Akan kucerai dia begitu pulang, dia bahkan tidak berani bersuara. Bawa dia keluar. Director. Ada apa, Direktur? Saya tahu salah. Tuan Shen, saya pikir ada kesalahpahaman. Saya berharap besok masih bisa bertemu putri Anda. Sudah ku bilang kau tidak pantas mengajari anakku, Direktur lama, kemampuanmu dalam bekerja? Biasa saja. Pergi sana. Tuan Shen, saya sekarang akan mencari dokter terbaik untuk Nona Shen. Putri Purnama ayah sudah bilang akan melindungimu. Jangan ganggu Putri Purnama di sini, pergi sana. Sepertinya yang harus pergi adalah kamu. Menurutku, yang seharusnya pergi adalah kamu. Setelah bergantung pada mutiara salju, sifatmu memang semakin menjadi-jadi. Seorang pria yang hanya bersembunyi di balik wanita, berani menunjuk-nunjuk aku? Dari mana kau punya keberanian? Terserah kau mau pikirkan apa. Lagi pula kita sudah bercerai. Mulai sekarang, kau Bai Meng Fei, hormati aku. Hormat? Hormat itu diraih sendiri, bukan dengan hidup dari wanita. Kau tidak layak mendapat hormatku. Dulu tidak, apalagi nanti. Baik, aku juga mau bilang sesuatu. Putri sudah pindah sekolah. Kenapa? Guru itu tidak pantas mengajar anakku. Rendra, dalam waktu sesingkat itu, kau sudah kehilangan sekolah putri. Kau benar-benar tidak becus, hanya merusak segalanya. Aku teh. Ayah, ibu, jangan bertengkar. Putri sayang, ibu ada urusan jadi terlambat. Kau tidak marah pada ibu, kan? Ayah hari ini hebat, mengusir penjahat dan membeli rumah sakit. Putri, berbohong itu tidak baik. Aku bilang benar. Baik, sudah. Jangan bicara lagi. Kalau bicara lagi, ibu marah. Meng Fei, kabar baik. Keluarga bayimu mendapatkan proyek pembangunan Lin Shui. Benarkah? Barusan, Zhang Linger mengirim kabar. 3 hari lagi, pada acara ulang tahun kakek Bai, akan langsung menyerahkan proposal proyek. Bagus sekali, usahaku tidak sia-sia. Lihat bagaimana Rendra akan mempertanggungjawabkan semuanya. Adik, tadi aku mencarimu. Kamu tidak ada. Jadi aku mandi dulu. Sekalian menunggumu di sini. Kamu tidak keberatan, kan? Kakak, kamu benar-benar tidak menyerah. Hei, tunggu. Adik, lagi pula kamu sudah bercerai sekarang. Kita berdua bebas. Ini masalah suka sama suka. Bersenang-senang sebentar, kenapa tidak?
Kakak, kamu bermain api, tahu? Adik aku setiap hari memikirkanmu, siang malam terus memikirkanmu. Ikutlah denganku saja. Kalau kamu seperti ini, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kakak, Aku datang. Adik kecil cepat sini. Adik kecil aku, Mutiara Salju, pasti akan menangkapmu. Adik kecil, ada apa senang sekali? Adik kecil mau lari kemana? Ketangkap kau. Wah, kau Mutiara Salju. Berani-beraninya kau menyerang rumah. Urusanmu apa? Main licik ya dengan kondisimu. Mau bersaing dalam rayuan? kalian berdua kalau terus begini, keluarlah kalian. Sudah diam semua. Wah, kakak kedua. Besok adalah pesta ulang tahun kakek Bai. Kau yang disuruh mengantarkan kontrak proyek pavilion air. Sudah siap semua? Kedatangan saya kali ini memang untuk itu. Kalau tidak, mana bisa menangkap si nakal kecil ini? Zhang Linger, kau pikir kau siapa? Adik kecil bukan milikmu. Ruolan kau. Hantar tamu. Silakan ke sini, tuan-tuan. Penguasa naga kami salah. Kakek Bai ini punya jasa menyelamatkanku. Meskipun aku dan Bai Mengfei sudah bercerai, tapi jasa itu tetap ada. Kontrak ini anggap saja sebagai hadiah ulang tahunnya. Tenang saja, aku sudah siap semuanya. Ruolan, besok kau ikut aku. Sedangkan kalian berdua, di rumah renungkan kesalahan kalian. Kesalahan hari ini. Ruolan. Ye Qingqiu, kejutan untuk adik kecil. Sudah siap? Penggisan. Mang Fei, dengar kamu udah cerai sama sampah Rendra Kusuma itu? Bagus itu cerai. Seharusnya dari dulu sudah cerai. Miskin banget. Udah mempermalukan keluarga Purnama kita. Siapa bilang tidak? Meng Fei kita ini sekarang di kota Cemara direktur wanita yang terkenal. Bahkan Tuan Zhou, salah satu keluarga kaya, sudah jatuh cinta padanya. Yang terpenting, malam ini keluarga Purnama kita akan menandatangani proyek pembangunan gedung Lin Shui. Nanti, Meng Fei kita akan sukses besar, sampai ke puncak. Ya ampun, gedung Lin Shui itu yang disebut sebagai proyek properti paling layak dikembangkan. Benar. Ini semua adalah hasil dari usaha keras Meng Fei kita. Hei, biar aku cerita sesuatu yang lucu. Rendra Kusuma yang tidak berguna itu, dia bilang proyek gedung itu adalah pemberian darinya untuk kita. Aduh, benar-benar lucu sekali. Hei. Bu, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek, ditambah grup Purnama kita berhasil mendapatkan hak pengembangan gedung Lin Shui. Saat bahagia ganda, kenapa kamu sebut dia? Sial. Ci, lihat mulutku ini. Hei, kamu pikir malam ini dia tidak akan datang bikin masalah kan? Sekarang dia sering membuat kesempatan dengan berbagai cara untuk bertemu denganku. Kesempatan bagus seperti hari ini, pasti tidak akan dia lewatkan. Lihat, dia datang. Lihat saja, nah ini dia. Dasar sampah Shen Meng Fei sudah cerai denganmu. Bisakah kamu tidak terus mengganggu? Kayak lintah aja. Kamu benar-benar tidak tahu malu mau numpang hidup dari keluarga Bai sampai kehilangan martabat. Beberapa hari tidak bertemu. Mulut kalian masih saja bau. Kedatanganmu hari ini sudah kuduga. Jangan berpura-pura tapi sikapku jelas, rujuk tidak mungkin. Kamu pikir aku ingin bertemu kamu? Aku datang hari ini karena Pak Tua Bai dia berjasa padaku kalau kamu. Meskipun kamu memohon, aku tidak akan datang. Kamu masih pura-pura menurutku. Kamu datang hanya untuk Meng Fei. Bukankah kamu bilang datang untuk pesta ulang tahun? Mana hadiahnya? Kenapa terburu-buru? Pak Tua Bai belum datang, apa hadiah yang harus kuberi? Kaisar tenang, pelayan panik. Kamu ini jelas-jelas tidak mampu memberi hadiah, masih pakai Pak Tua kami sebagai alasan.
Iya, kalau kamu tidak mampu memberi hadiah, pergi saja. Jangan mengganggu di sini. Kalian benar-benar salah sangka aku datang hari ini benar-benar sudah menyiapkan hadiah dan hadiah yang sangat berharga. Hadiah ini di luar dugaan kalian. Aduh, jangan bilang kamu mau bilang. Kamu malam ini akan memberi kami proyek perumahan proyek ini kan? Tebakanmu benar. Tebakanmu benar. Rendra Kusuma, kamu memang tidak pernah kapok. Di jamuan tender sebelumnya, kamu menyinggung Panglima Agung, membuat grup Purnama kehilangan kontrak miliaran. Hari ini kamu berani bicara sembarangan lagi? Menurutku yang tidak kapok itu kamu. Aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, tapi yang ku dapat hanya penghinaanmu berulang kali. Dengar Bai Meng Fei, hari ini proyek pavilion air ku berikan pada grup Purnama semata-mata karena Pak Tua Bai. Dan ini juga terakhir kalinya aku membantu grup Purnama. Benar saja, anjing keparat ini datang lagi cari perhatian. Panglima Agung sudah langsung menyuruh orang memberitahu grup Purnama bahwa malam ini akan ada tokoh misterius yang mengantar kontrak proyek pavilion air. Dan kau tahu siapa orang itu? Aku tidak tertarik. Kurang ajar, aku akan sebutkan biar lansiranmu copot. Tuan Zhou buang-buang waktu bicara dengan anjing gila ini, mungkin dia tahu sedikit info internal saja. Tentu saja. Tapi begitu kusebut namanya jangan kaget. Cepat katakan saja. Orang yang akan hadir malam ini adalah yang menguasai satu era pemimpin perang gemilang tak terkalahkan, yang membuat musuh ketakutan, kabur tunggang langgang, yaitu penguasa kuil naga hitam, Ye Jingqiu. Ya ampun, Ye Jingqiu ini benar-benar di luar dugaan. Apa? Ternyata yang mulia ini sungguh luar biasa. Tuan Zhou, apakah berita ini bisa dipercaya? Proyek pembangunan Lin Shuilu, meskipun ini proyek super prioritas Provinsi Selatan, tapi membuat kepala kuil naga hitam mengantar sendiri kontrak pembangunan. Ini belum pernah terdengar. Berita ini pasti benar, tapi aku juga merasa aneh. Apa yang aneh? Mungkin saja ini kejutan yang disiapkan bersama Zhang Linger untukku. Kejutan tak terduga untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Kepala kuil Ye tak tertandingi, tiada duanya di dunia. Dia adalah warga negara Xia yang dihormati semua orang. Mana bisa dinodai oleh anjing kotor sepertimu. Rendra Kusuma, kamu benar-benar mencari mati. Jika kamu mencabut kulit harimau Zhang Linger, mungkin kamu bisa hidup. Tapi dewa pembunuh ini dulu seorang diri dengan satu pedang, melawan musuh yang menyerang, ribuan musuh dipotong di bawah kudanya. Hanya dengan satu pertempuran, dia mendapatkan gelar Kepala Kuil Naga Hitam. Berani menghina nama besarnya, bahkan keluarga Bai kami pun khawatir terkena dampaknya. Apa kau pikir setiap kali ada orang besar, dia pasti ada hubungan denganmu? Sikapmu yang memutar-mutar kata ini membuatku muak. Nanti kalau Ye Jingqiu datang menuangkan anggur untukku, jangan sampai rahangmu jatuh. Rendra Kusuma, kamu mau cari mati, jangan seret keluarga Bai. Orang, datang, usir sampah ini keluar. Semuanya berhenti. Pak, Anda datang. Kakek Bai, semoga Anda sehat selalu. Rendra Kusuma, maafkan aku. Masalahmu dengan Meng Fei, aku sudah tahu. Kehilanganmu adalah dia, dan penyesalan terbesar keluarga Bai. Ayo ikut aku. Kakek, kamu bisa datang ke pesta ulang tahunku. Terima kasih. Silakan duduk di tempat utama. Bukan, ini tempat Anda. Aku tidak berani. Duduklah. Ayo, silakan duduk. Baik. Pak, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Kamu membiarkan sampah ini duduk di tempat utama. Bodoh. Pak, kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku sedang menebus dosa kalian. Melihat sekeliling, hanya Rendra Kusuma yang layak duduk di sini. Kakek, Anda sudah tua, linglung. Kami tidak akan menyalahkanmu. Tapi kepala kuil naga hitam yang akan hadir hari ini, Ye Jingqiu, adalah yang terhebat di dunia. Tiada duanya. Menurut Anda, siapa yang layak duduk di sini? Aku di sini. Dia Ye Jingqiu hanya layak menuang anggur. Sampah, kamu berdiri dari posisi itu. Mulutmu tidak bisa dijaga, bicara sembarangan. Berani tidak hormat kepada yang mulia itu. Hari ini pasti hari kematianmu. Jika kamu masih sombong seperti ini, tahun depan hari ini adalah hari kematianmu. Cukup Rendra, kamu sudah menjadi menantu keluarga Bai selama 7 tahun.
Apa aku tidak tahu bagaimana dirimu? Kenapa kamu terus-terusan berpura-pura, melanjutkan pertunjukan yang sangat canggung dan buruk ini? Jika kamu pikir ada kesempatan untuk rujuk, dan aku, Bai Mengfei, bisa berubah pikiran, maka hari ini aku beritahu kamu. Kamu di hatiku hanyalah seorang pemalas yang tidak berguna, orang pengecut yang tidak berguna. Aku ingin kamu mati. Kakek Bai, tenanglah. Sebelumnya aku bilang, proyek Lin Shuilo berkat usahaku. Kalian tidak percaya. Hari ini, aku bilang lagi, Ye Qingqiu menuangkan anggur untukku. Kalian tidak percaya lagi. Baiklah, kita bertaruh bersama. Hari ini, aku akan duduk di sini. Dia, Ye Qingqiu, datang. Jika dia tidak hormat padaku, aku akan memotong satu jariku dengan pisau ini. Setiap kali ada satu orang lagi, aku tambah satu jari lagi. Tapi jika dia Ye Qingqiu tunduk padaku, kalian masing-masing menampar diri sendiri 3 kali. Siapa setuju, siapa menentang. Sekarang mulai bertaruh. Rendra Kusuma, aku tahu statusmu tidak rendah, tapi kepala kuil naga hitam, dia terlalu tinggi untuk diraih. Kau ini... Tuan Bai, tenang saja Tuan. Aku setuju. Aku minta 1 jari darimu. Potong dan berikan pada anjing. Aku minta 1 jarinya. Hukum dia karena tidak menghormati. Aku minta 1 jarinya. Hukum dia karena berbohong. Baik. Aku juga minta 1 jarinya. Hukum dia karena tidak tahu diri. Aku minta 1 jarinya. Hukum dia karena sombong. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Tepat 1 tangan. Bai Mengfei. Hari ini kesempatan terbaikmu untuk membunuhku. Kenapa kau tidak bertaruh? Kau mati. Tidak ada nilai bagiku. Tidak perlu 1 tebasan lagi dariku. Baru saja mendapat kabar, kepala kuil naga hitam akan segera tiba. Ajalmu sudah dekat. Bagus. Bisa mendapatkan proyek Lin Shuilo dan juga menyingkirkan sampah ini. Membayangkannya saja sudah indah. Orang yang berbuat dosa sendiri tidak bisa hidup. Hari ini kau harus membayar dengan darah. Mereka datang. Ternyata memang, kepala kuil naga hitam benar-benar gagah dan bersemangat ya. Kepala kuil naga hitam mengirim khusus proyek pavilion air 1 kontrak. Semoga Tuan Bai panjang umur dan sehat selalu. Selamat datang kepala kuil naga hitam. Benar-benar dikirim keluarga Bai merasa terhormat. Sekaligus 2 keuntungan ya. Terima kasih Kepala Ye, Anda hari ini bisa datang ke pesta ulang tahun saya. Benar-benar kehormatan bagi keluarga Bai. Kontrak kecil sampai merepotkan kepala Ye mengantarnya sendiri, Meng Fei merasa sangat terhormat. Untukmu. Kamu Bai Mengfei benar-benar terlalu percaya diri. Mungkin kepala Ye datang untuk orang lain? Qingqiu. Menghormati Tuan. Ini tidak mungkin. Sepertinya aku masih meremehkan kekuatan Rendra Kusuma. Dia berhasil lagi, Rendra Kusuma. Sebenarnya siapa dirimu? Mungkin kau benar-benar penguasa naga. Maaf. Kami mengecewakan kalian lagi karena kalian kalah taruhan. Kalau begitu, mulailah. Suruh aku menampar diriku sendiri tidak mungkin. Sungguh tidak tahu, sopan santun, cepat keluar dari sini. Tuan Ye, kenapa kau menghormati seorang sampah? Jika berani bicara lagi, aku akan mengambil nyawamu. Tadi saat jari dipotong kalian tidak seperti itu. Jangan lupa yang kupotong adalah tangan. Kalian harus menampar diri sendiri 3 kali. Kenapa? Tidak berani? Kau bisa atau tidak. Bagaimanapun kami adalah orang yang lebih tua. Bai Mengfei, kau sungguh munafik jika hari ini yang kalah adalah aku. Bagaimana jadinya di sini? Karena tidak ada orang. Kalau begitu mulailah dari yang pertama. Aku tidak akan tunduk pada orang tak berguna sepertimu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sisa
sisanya. Terserah kalian. Cukup. Demi menghormati Bapak Purnama, urusan hari ini dianggap selesai. Karena kontrak sudah dikirim. Mulai sekarang, aku dan grup Purnama tidak ada hubungan lagi. Maaf Bapak Purnama, karena membuat keributan di pesta ulang tahun Anda. Saya permisi dulu. Semoga panjang umur dan bahagia selalu. Terima kasih. Hei, adik murid, tunggu aku. Hei, adik murid, kenapa kau lari? Adik murid. Adik murid, aku sangat merindukanmu. Biar kakak cium. Jangan begitu. Kalau kau terus begini, aku akan bertindak. Jangan bersembunyi, cuma sebentar. Ye Jingqiu. Cepat lepaskan adik kecilku. Murong Xiaolucha, kamu masih tidak malu ngomong? Kakak nomor 2, soal kemarin, semua sudah diceritakan kepadaku. Kakak ketiga. Ini perempuan brengsek itu sejak aku kecil sudah punya niat jahat padaku kamu. Tolong bantu aku menghajar dia. Tenang saja, aku pasti akan membantumu menghajar dia dengan baik. Nanti jangan lupa beri hadiah yang baik untukku ya. Ya, kamu juga bukan orang baik. Murong Xiaolucha, aku sarankan kamu segera serahkan adik kecil itu padaku. Jika tidak, aku tidak akan kasihan. Jangan banyak bicara, serang. Adik kecil, aku menang. Hadiah darimu juga sama. Kalian bertiga ngumpet-ngumpet. Lagi ngapain di sini? Kalian bertiga pada ngapain diam-diam? Lagi ngapain di sini? Kami ngapain? Urusan apa sama kamu? Iya, urusan apa yang kami lakukan sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Rendra Kusuma. Aku harap perilakumu bisa lebih terkendali. Bagaimanapun, kamu adalah ayah Putri. Dia juga tidak ingin ayahnya jadi playboy yang gonta-ganti, kan? Kamu benar-benar konyol. Dulu saat kamu dengan yang bernama Joe saat bergaul bersama, apa kamu pernah memikirkan perasaan Putri? Kamu ngomong ngawur. Aku bersama Tuan Zhou itu hanya hubungan kerjasama. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Karena kita sudah bercerai. Berhenti. Aku harus bicara jelas denganmu. Karena kamu tidak bisa sembarangan menodai nama baikku. Gimana? Kamu sekarang mau mengingkari? Mohon Tuan Ye jangan bicara sembarangan. Dia pecundang yang cuma bisa numpang hidup dari perempuan. Apa yang bisa dia sesali? Aku tadi masih bingung. Seorang Tuan Ye yang berkedudukan tinggi, kenapa bisa begitu hormat pada pecundang? Sekarang aku mengerti. Ternyata dua wanita memanjakan satu pria. Kalian orang-orang besar mainannya memang macem-macem ya. Jangan gunakan pikiran kotormu untuk menilai hubungan kita. Gimana? Aku benar kan? Jadi kesal? Sudah, Bai Meng Fei, pergilah. Rendra, bisa tidak kamu jangan bersikap seperti sangat tersakiti? Seorang yang hanya berdiri di belakang wanita pria yang hidup dari wanita, tidak peduli seberapa besar orang yang dia dekati. Menurut aku, Bai Meng Fei, dia tetap tidak berguna. Pendapatmu? Peduli apa aku? Seperti kata pepatah, jangan pernah membangunkan babi yang pura-pura tidur. Kalau tidak, saat dia bangun, kamu yang akan menangis. Benar-benar idiot. Adik kecil, tunggu aku. Kenapa? Mereka semua bilang hal yang sama padaku. Apa benar aku yang salah? Meng Fei, jangan sedih. Tadi aku lihat semuanya Rendra cuma punya wajah tampan saja, sampah yang hanya naik karena wanita. Berani-beraninya dia merasa di atas kita. Tenang saja, aku pasti akan membuatnya membayar. Penguasa naga, apakah Anda lelah? Maukah bila Ruolan memijat bahumu? Tidak usah. Carikan untukku, di mana rumah sekolah terbaik di kota Cemara? Baik, Kepala Kuil Naga Hitam, Ye Qingqiu, sedang menjalankan misi di luar negeri sebagai tanda kerinduan, menghadiahkan secara khusus, yang hanya dirilis 2 di seluruh dunia, kartu Naga Hitam Premium. Apa kau sudah disuap olehnya? Sudah kubilang berkali-kali, jangan terima barang-barang sembarangan ini. Ruolan tidak berani, hanya karena Kepala Kuil Ye memiliki budi menyelamatkan nyawa Ruolan. Jadi, tolong hukum saya, Penguasa Naga.
Jika ada lain kali, hukuman berat tidak akan diampuni. Terima kasih, penguasa naga. Ada pelanggan datang. Sari Handayani, tolong usir kedua orang desa ini. Mega Mardiana, tidak baik kan memperlakukan pelanggan seperti itu? Kusuruh pergi ya, pergi saja. Jangan banyak bicara. Aku sudah jadi sales bertahun-tahun. Mereka berdua kelihatannya memang orang kampung. Tidak bisa karena orang miskin, lalu meremehkan mereka. Dasar tidak punya mata, bodoh, kau akan menangis nanti. Mereka berdua pasti tidak mampu beli rumah. Halo, selamat datang. Saya Sari Handayani, sales property. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli rumah yang tenang. Baik, rumah di sini semuanya di kawasan yang cukup sepi. Lalu, saya sangat merekomendasikan Anda, dua ini. Sari, kamu benar-benar tidak tahu situasi. Properti Istana Global ini adalah properti terbaik di seluruh kota Cemara. Yang termurah harganya 800.000 per meter. Menurut saya, kalian datang cuma untuk AC gratis kan, kamu? Mbak Mega, meskipun dia tidak punya uang, dia tetap boleh datang melihat. Melihat-lihat. Kalau kamu biarkan pemiliknya tahu kamu bawa orang miskin ini untuk melihat rumah mereka, bagaimana perasaan mereka? Tapi, sudahlah, jangan tapi-tapi. Cepat suruh mereka keluar. Kalau tidak, kamu juga bisa dipecat. Dasar penjilat, menurut saya yang harus pergi adalah kamu. Dasar orang kampung, beraninya suruh saya pergi. Saya bilang, saya ini juara penjualan di sini. Bulan lalu saja saya jual 5 unit. Komisinya saja 800.000. Dasar orang miskin, tahu nggak seberapa besar 800.000 itu? Bukan cuma 800.000, bahkan kalau saya beli semua rumah ini juga tidak masalah. Oh ya, kalau saya beli semua rumah ini, prestasi kamu akan berapa? Maksudmu kamu mau beli semua gedung ini? Betul. Termasuk grup kalian. Tuan Muda Zhou, Anda datang. Dunia ini luas, memang ada semua macam orang ya, Saudara Shen. Beberapa hari tidak bertemu, kemampuan membualmu makin meningkat pesat. Dengar nggak, cuma Tuan Muda Zhou yang pantas beli gedung ini. Pintar bicara, aku suka. Sebentar, aku akan beli gedung termewah kalian sekarang juga hasil penjualannya aku kasih padamu. Saudara Shen, kamu memang nggak kenal menyerah ya. Cari tahu dulu keberadaanku lalu sengaja bikin pertemuan kebetulan. Aku paham keinginanmu untuk unjuk diri tapi rujuk tidak mungkin. Kamu memang terlalu percaya diri. Aku datang untuk beli rumah, kamu lebih mirip pengikut. Kamu ini penjilat murahan masih mau beli rumah di Istana Global. Kamu harus tahu, ini rumah terbaik di seluruh kota Cemara, harga per meter persegi di atas 800.000. Kamu bilang di rumahmu majikan Mutiara Salju yang beli baru pantas. Kenapa hari ini dia tidak pasang tali anjing sampai kamu dilepaskan? Bodoh, Mutiara Salju harus panggil dia Tuan. Wah, kalian berdua main sandiwara di depanku ya. Aku tidak ada mood melihat kalian berdua akting kampungan. Ayo, Meng Fei, kita lihat rumah. Berhenti. Tadi aku bilang rumah di sini. Semua aku beli. Berhenti. Tadi udah ku bilang rumah di sini semua aku beli. Rendra, apa kau sudah cukup? Aku membeli rumah sekolah untuk putri. Kau tak berguna dan tidak berprestasi. Apa kau ingin putrimu juga seperti kau? Aduh. Dia pemalas yang hanya makan gratis. Apa dia tahu arti tanggung jawab? Rendra, cepat pergi. Istana Global ini kau hanya bisa melihatku membelinya uang receh di kantongmu. Tak cukup untuk beli toilet. Dengar tidak? Direktur Zhou bilang kau harus pergi. Kalau tidak, aku suruh satpam patahkan kakimu. Kau miskin, berani pukul aku? Kamu yang kupukul, dasar penjilat. Nona, tolong ambilkan mesin edisi. Kau benar-benar akan membeli semua rumah di sini? Bagaimana kalau kau pikirkan lagi? Membeli semuanya di sini, itu hanya sebagian kecil dari kekayaan Tuan Rendra. Ambilkan mesin edisi. Baik, saya ambil. Wah, menyewa aktris ini mahal ya. Kerjasamanya bagus sekali. Kau memang mencari malu. Lihat nanti bagaimana kau menyelesaikannya. Kau benar-benar tidak mau pertimbangkan lagi? Tanpa pin, langsung gesek. Benda hitam apa ini? Jangan bilang ini kartu bankmu. Bodoh sekali. Ini edisi terbatas global kartu naga hitam premium yang hanya ada 2 di dunia. Setoran minimal kartu naga hitam premium dengan setoran minimal 500 miliar. Ada apa? Kamu keberatan lagi?
Ini jelas-jelas kartu belanja sial. Rendra Kusuma, kamu hanya ingin cari perhatian di depanku. Sungguh tidak tahu malu. Bawa kartu belanja, katanya mau beli semua bangunan ini berangan-angan saja. Cepat pergi. Sekarang aku lihat kamu sekali lagi aku merasa jijik. Aku ulangi sekali lagi, aku akan membeli tempat ini. Tidak ada tempat untuk kalian. Kalau mau pergi, kalian yang harus pergi. Kamu benar-benar tidak bisa disembuhkan karena dia keras kepala dan mempermalukan diri sendiri. Kalau begitu, biarkan dia gesek. Tuan Rendra menurutku. Gesek. Gesek sampai habis. Segera buat mereka menghilang dari hadapanku. Gesek gagal. Mungkin mesin ini rusak. Aku coba sekali lagi. Gesek gagal. Manajer. Kenapa panik? Kartu naga hitam premium muncul. Apa? Daxia Longhang hanya menerbitkan 2 dengan setoran awal 500 miliar kartu naga hitam premium. Ya, sistem keuangan baru saja menerima notifikasi transaksi. Ayo cepat ke lobi depan. Sungguh lucu sekali, sekarang kamu tidak bisa bersembunyi lagi. Meng Fei sudah memberi jalan, kamu tidak mau menerimanya, lebih memilih jadi badut. Kamu benar-benar menjijikan. Harus dipermalukan dulu baru berhenti. Sekarang apa kamu puas? Ada apa? Kartu ini pasti tidak bermasalah. Mungkin mesin pos ini tidak berwenang. Jangan bermimpi lagi, aku saja malu untukmu. Jangan buang waktu bicara dengannya. Satpam. Usir orang miskin ini keluar. Berhenti. Kartu naga hitam premium. Benar-benar kartu naga hitam premium. Kartu naga hitam premium, benar-benar kartu naga hitam premium. Kartu ini milik siapa? Ini kartu milik Tuan Shen. Tuan Shen, silakan simpan kartu Anda. Tadi sales, terbaik kalian bilang padaku, aku tidak layak beli rumah kalian. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Shen. Kenapa aku harus minta maaf pada orang ini? Kamu yakin kartu ini adalah kartu naga hitam premium? Dia seorang sopir rendahan. Badut yang hidup dari belas kasihan wanita. Mana mungkin punya kartu seperti ini? Tuan Shen, Anda adalah tamu di istana global kami yang paling terhormat. Maaf, bagaimana Anda ingin menanganinya? Orang-orang rendahan ini? Mereka terlalu berisik. Usir mereka keluar. Siap. Kalian berdua usir dia keluar. Jangan sentuh aku. Aku adalah tuan muda dari keluarga Zhou. Aku pergi sendiri. Kau tunggu saja. Bapak Shen, tadi saya dengar Anda akan membeli rumah kami dengan dana penuh. Benar, lalu kinerjanya. Semuanya dicatat atas namanya. Bapak Shen, saya juga sudah melayani Anda tadi, mohon beri saya sedikit kinerja. Kamu siapa? Berhak apa kamu dapat belas kasihan Bapak Shen kami? Sari-sari, Mega salah, aku mohon beri aku sedikit kinerja, komisinya setidaknya lebih dari 10 miliar. Mega salah, aku mohon padamu. Kalian berdua seret dia keluar. Manajer saya salah, manajer. Sari itu adalah orang yang langka, angkat dia jadi wakil manajer. Mengerti. Selamat jalan Bapak Shen. Sudah siap belum? Aku lapar banget. Aku datang. Ini makan malam yang aku siapkan untukmu. Bukan, ini apa sih? Dada ayam tumis pedas. Aku sudah siapin sebaik ini buat kamu. Kamu cuma kasih nilai 3? Lihat masakanmu begini. Untung aku nggak kasih nilai 0. Bakatku bukan dimasak, bakatku di kamar tidur. Kamu melecehkan juri. Kamu lakukan lagi, aku peringatkan ya. Adik junior, aku minta maaf, oke?
Baiklah, aku maafkan kali ini. Berikutnya. Untuk makan malam, yang disiapkan untuk adik junior adalah paha bebek panggang. Paha bebekmu hitam sekali. Kamu mau meracuni adik junior? Bukan Ye Chingqiu, kamu mau meracuniku, masalahnya kamu memanggangnya sampai hitam begini. Kamu mau meracuniku kan? Makan paha bebek bagus tuh, ayo dek. Kakak suapin kamu. Warna, aroma, rasanya lumayan, kasih nilai 5 deh. Bukan kamu bilang lumayan tadi kan? Kok cuma nilai 5? Rasanya oke, tapi lihat cara kamu panggangnya. Nilai 5 juga lumayan. Enak buat apa? Kurang dari 7 tetap aja harus pulang. Itu masih lebih baik dari punyamu yang gosong. Malam ini aku nggak pulang. Nggak, ya Chingqiu, mau apa kamu? Hei Ye, lepaskan aku. Adik kecil itu milikku. Aku nggak mau. Milikku. Nggak mau. Lepas. Ya Tuan, tolong aku. Kontrak. Karena kontrak sudah di tangan, suatu saat nanti keluarga bayi pasti di kota Cemara bisa mencapai puncak. Tidak semudah itu proyek kota budaya dan wisata hampir sepenuhnya mencakup wilayah selatan kota Cemara. Di sana campur aduk banyak orang hebat yang tersembunyi. Apalagi masih ada rumah sakit Cemara raksasa ini. Mungkin sulit untuk dibongkar. Aku percaya ini untuk putriku itu semua hal kecil, apalagi bukankah kita masih punya Tuan Zhou di belakang? Oh ya, kamu dengan sampah Shen Lian itu sudah lama bercerai, kenapa dengan Tuan Zhou itu tidak ada perkembangan sama sekali? Bu, aku tidak suka Zhou Xiao. Jangan terlalu baik padanya nanti. Kamu mikir apa? Kamu tidak menikah dengan Zhou Xiao. Apa kamu mau rujuk dengan orang itu lagi? Bu, apa aku tidak bisa hidup sendiri? Anakku begitu hebat, masa harus sendirian? Apa itu orangnya yang membuatmu bertengkar dengan Zhou Xiao? Baiklah, lihat saja besok aku akan datang. Aku akan mencakar wajah anjingnya. Bu, aku capek, aku mau naik ke atas untuk istirahat. Besok masih harus pergi ke rumah sakit Cemara, membicarakan soal pembongkaran. Ah, anak ini. Entah apa yang dipikirkannya seharian. Halo Pak Bambang, ada apa? Selamat pagi Bos Shen, maaf mengganggu Anda. Hari ini dari pihak Kota Wisata Budaya akan mengirim orang ke rumah sakit kita untuk membahas masalah pembongkaran. Kami harap Anda bisa meluangkan waktu untuk datang. Baik, saya mengerti. Rumah sakit Cemara? Halo, di mana letak ruang kepala rumah sakit? Aku tanya, di mana ruang kepala RS? Pagi-pagi udah tanya melulu, menyebalkan. Kamu buta atau lumpuh? Nggak bisa cari sendiri. Sikap kerja apa itu? Ya gini, kenapa? Bau miskin. Mau ketemu kepala RS kami, lihat diri sendiri dong. Kamu pakai make up jam kerja. Sikap kerja negatif, plus hina tamu. Kepala RS kalian, begitu cara kalian dikelola. Panggilkan kepala RS. Kalau otakmu sakit, pergi ke psikiater. Jangan ngomong kotor di sini. Kamu pikir kamu siapa? Mau panggil kepala RS? Anjing tolol. Saran gue, mending sadar diri. Kalau enggak, nanti kepala RS kalian datang. Gue bikin kamu menyesal. Berani juga ancam gue. Gue ini dari rumah sakit Cemara, pegawai tetap. Bahkan kalau kau komplain ke kepala RS, aku nggak takut. Kecuali kau kenal bos kami. Tapi, lihat penampilanmu ini. Bahkan untuk nyuci sepatu bos kami, kau nggak layak. Mulut kotor, benar-benar nodai profesi ini. Siapa itu? Bicaranya sombong banget. Siapa sih bicaranya sombong banget? Agus Prasetyo, ini dia si miskin itu. Dia maksa mau ketemu direktur. Aku nggak mau kasih tahu jalan. Dia mukul aku. Hei, bocah. Berani banget ya, berani mukul bunga rumah sakit kami. Hari ini kamu habis.
Sebagai kepala keamanan, kamu seenaknya memaki tamu tanpa alasan. Sepertinya kamu nggak mau kerja lagi. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara begitu sama aku, kepala keamanan? Percaya nggak? Gua hari ini panggil orang bikin kaki lu patah. Coba aja. Berhenti. Kamu Grup Purnama by Meng Fei. ternyata Presiden Bai yang terkenal. Maaf. Anda kenal dengan orang ini? Kalau begitu, hari ini aku lepaskan dia. Dia adalah kenalan lama saya. Lepaskan dia. Baik, Presiden Bai. Hei bocah. Hari ini kalau nggak ketemu Presiden Bai, orang baik ini, gue udah pukul lo pakai pentungan, bikin lo lumpuh. Aku sebagai kepala keamanan menasihati kamu, kalau kamu nggak punya kemampuan, jangan terlalu sombong, karena keberuntungan nggak selalu ada. Orang baik. Kalau dia nggak ikut campur, kamu sudah tergeletak di lantai. Rendra Kusuma, aku berniat membantumu, tapi kau pikir aku ikut campur kan? Kau, Bai Meng Fei, bukankah selama ini kau ingin membuktikan bahwa kau lebih mulia dariku? Aku sama sekali tidak perlu membuktikan. Aku lebih mulia darimu, lebih baik darimu, lebih pekerja keras darimu. Itu fakta yang sudah jelas bagi semua orang. Bertahun-tahun sudah kau masih tidak bisa mengubah kebiasaan burukmu yang sok tahu ini. Baik. Kau pikir aku ikut campur ya? Kalau begitu, tunggu saja kau akan dipukul. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya, biarkan saja apa adanya. Dasar tidak tahu terima kasih, lebih memilih hukuman daripada tawaran baik. Hari ini akan kuajari kau dengan baik. Ada yang membuat keributan di depan. Cepat ke sini, Komandan Zhang. Siapa yang membuat keributan di sini? Bos akan segera datang, tahu? Direktur, jangan khawatir, hanya seekor kutu busuk. Tak kusangka dia menyerangku diam-diam. Seseorang ingin pergi ke kantormu, aku cegah dia. Siapa? Orang tak berguna ini, Direktur. Ini. Pak Shen. Dia, Pak Direktur, ada apa? Dialah sampah ini yang membuat masalah. Orang yang tidak tahu diri. Tahu nggak siapa dia? Dia bos kita yang sebenarnya. Pak Shen. Kapan Tuan datang? Maaf tidak menyambut. Harap dimaklumi. Saya sudah sampai sejak tadi, tapi oleh karyawan baik Anda ini dihalangi di luar. Tidak bisa masuk. Pak Shen, maaf sekali, mohon beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan. Kalian berdua dipecat, cepat pergi dari sini. Pak Shen, mohon maafkan saya salah. Saya benar-benar tahu salah. Pak Direktur, selama ini kemampuan kerja Anda belum meningkat ya? Iya benar, teguran Pak Shen. Kalian berdua, ayo pergi. Pak Shen, orang dari grup Purnama datang. Bagaimana? Kapan mau bertemu? Saya tadi sudah bertemu, negosiasi ini paling pantang bertindak emosional. Saya dan dia sudah lama kenal. Kalau begitu, kamu bicara dulu dengannya. Saya tunggu di ruang rapat. Pak Shen. Ada apa? Boleh saya tanya sedikit? Bapak dengan orang itu apa hubungannya? Jangan salah paham, Pak Shen. Kenali diri dan lawan, agar menang terus. Ya, habingan perasan. Baik, mengerti. Silakan sibuk. Aduh, Pak Shen ini terlalu halus. Ini jelas hubungan laki-laki perempuan. Kalau begitu, saya sudah paham. Bambang Wibowo, saya dari grup Purnama Bai Meng Fei. Ini adalah... Nona Bai, jangan terburu-buru dulu. Biarkan saya duduk dulu. Kita bicara santai ya. Bambang Wibowo, saya terlalu terburu-buru. Tapi tolong mengerti perasaan kami, lagi pula keputusan Zhong Yuan menentukan proyek bernilai 100 miliar rupiah. Nona Bai, bagaimana kami di Zhong Yuan membuat keputusan? Itu tergantung pada Anda. Maaf, Bambang Wibowo, saya kurang mengerti maksud Anda. Nona Bai, kenapa sama halusnya dengan bos kami? Cuman hubungan laki-laki perempuan, apa susahnya dibicarakan? Bambang Wibowo, hubungan pria wanita apa? Apa bos kamu? Saya sekarang single. Baiklah, saya akan terus terang. Bos kami tadi memberi saya isyarat. Dia mengingat hubungan kalian, dia tidak enak untuk tampil.
Khususnya, dia menyuruh saya memberitahumu. Kontrak pembongkaran ini bisa ditandatangani kapan saja. Tapi tergantung pada perilakumu. Dia sekarang ada di ruang rapat. Bapak Bambang, jangan bercanda. Saya bahkan tidak kenal bos kalian. Mana mungkin ada hubungan apa dengan dia? Bapak Bai, bos kami baru saja mengatakan langsung kepada saya, masa palsu. Pokoknya, pesan ini sudah saya sampaikan. Soal bagaimana memilih, terserah kamu sendiri. Kalian ini memanfaatkan kesempatan ya, mengandalkan rumah sakit cemara kalian yang berada di lokasi strategis, ini memaksa saya menjual diri kan? Bapak Bai, kata-katamu itu terlalu kasar ya. Saya hanya penyampai pesan. Soal kelanjutan hubungan kalian, itu urusan kalian sendiri. Baik. Saya pergi, oke? Keluar, lurus terus, pintu kelima di kanan. Bos Shen, saya yang paling mengerti kamu. Bisa mulai? Bai Meng Fei. Kok kau sampah? Maksudmu kok aku sampah? Aku tidur di sini. Kau yang bikin hal berantakan ini. Aku kan nggak tahu itu kok. Kau kan sedang bicara kontrak dengan Pak Bambang. Kenapa masuk dengan pakaian berantakan? Kau pikir aku mau? Kok kau tahu? Aku bicara kontrak dengan Pak Bambang. Masa-masa kau pemilik RS Cemara? Sebelumnya Putri sudah bilang padamu. Kau nggak percaya? Ayah hebat hari ini, mengusir orang jahat dan membeli rumah sakit. Putri berbohong itu bukan anak baik. Aku bilang benar. Baik sudah, jangan bicara lagi. Kalau masih mama marah loh. Masa benar yang dikatakan Putri? Kau benar-benar bos besar di balik RS Cemara? Berhenti. Lepaskan untuk urusan tanda tangan kontrak nanti. Biar Pak Wang yang bicara denganmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu punya rumah sakit? Bukankah itu cuma rumah sakit? Apa yang perlu dibanggakan? Cuma rumah sakit. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Kita sudah bercerai, kenapa aku harus melapor semuanya padamu? Kamu tidak boleh pergi, kamu harus memberi penjelasan padaku. Penjelasan? Penjelasan apa? Harus kuberitahu berapa banyak hartaku? Aku bilang. Ini baru puncak gunung es. Sudahlah, kamu sudah diberi sedikit, malah bertingkah karena kamu bos di balik rumah sakit Cemara, jadi urusannya jadi mudah tanda tangani kontrak untukku. Kamu, Bai Meng Fei, minta tolong sikapmu seperti ini? Kalau begitu, aku kasih tahu kamu tidak layak. Bos Shi bagaimana, lancar? Apa kamu pikir kamu pintar? Kalau ada lagi hukumannya berat. Ya, mengerti. Biarkan dia tanda tangan kontraknya. Ikuti prosedur biasa. Siap. Nak, mukamu pucat sekali, ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya agak lelah. Apa karena pembongkaran Zhong Yuan? Masalah di sana agak rumit ya. Aku akan telepon Zhou Xiao sekarang. Keluarganya punya koneksi luas, latar belakangnya kuat. Hal kecil seperti ini baginya itu mudah saja. Ibu, bisakah ibu tidak selalu menyebut Zhou Zifeng setiap saat? Menjengkelkan sekali. Aku. Kenapa kalau aku sebut Zhou Zifeng? Keluarga Bai bisa seperti sekarang bukannya berkat Tuan Zhou. Ada apa? Setelah kamu dapatkan kontrak 100 miliar ini, kamu tinggalkan dia. Itu tidak etis sekali. Apa kontrak 100 miliar ini tidak ada hasil kerja kerasku? Lagi pula, siapa sebenarnya yang mewujudkan semua ini? Belum tentu. Apa maksudmu? Bukannya Tuan Zhou masa iya si Rendra Kusuma yang tidak berguna itu? Itu memang berbeda. Ibu, pikirkan baik-baik. Sejak aku bercerai dengan Rendra Kusuma, berapa banyak hal yang terjadi. Dan semuanya aneh. Apa ini semua kebetulan? Memang agak mencurigakan. Tapi kalau bilang si tidak berguna itu, aku rasa ini tidak membuktikan apa-apa. Kalian tahu apa yang aku temukan hari ini di Zhong Yuan?
Apa? Rendra Kusuma adalah bos di balik Jong Yuan. Mustahil! Apaan sih, mana mungkin? Kayaknya nggak mungkin deh, nak. Apa kamu dibodohin lagi sama pemalas itu? Iya, kalau dia itu beneran bos di Istana Global pasti udah sombong banget. Dia benar-benar nggak salah. Apa dia seorang pertapa tersembunyi? Nak, saran mama, kamu selidiki dia baik-baik, cari tahu siapa sebenarnya dia. Kalau dia beneran orang besar, sayang banget kalau keluarga kita sampai kelewatan. Iya, kalau statusnya benar-benar istimewa, kita sadarinya juga nggak telat. Lagi pula, sikap ngeselinnya itu, begitu anak mama melambai, pasti langsung nurut. Tentu saja meskipun Rendra Kusuma hebat, nggak akan lepas dari genggaman mama. Jangan tunda lagi, ayo berangkat sekarang. Oke, tunggu kabar gembira ya. Pergilah. Si Shen itu kalau beneran orang besar, keluarga kita bakal nyaman. Iya dong. Mau suruh dia beliin gelang giok 10 macam. Dan juga beliin villa mewah dengan pemandangan laut. Bila mama ngomong, dia harus nurut. Selamat siang Bu, selamat datang di Istana Global. Ada yang bisa dibantu? Saya datang untuk menanyakan seseorang. Baik, mau tanya siapa? Siapa pemilik di sini? Apa namanya Rendra Kusuma? Maaf, siapa bos kalian? Apakah namanya Rendra Kusuma? Iya, maaf sekali, saya tidak kenal. Oh, saya tahu. Selamat jalan, Nona Bai. Hei, tunggu sebentar. Ada yang lain, Nona Bai? Tuan Shen yang dulu itu. Apakah Anda masih ingat? Tentu saja ingat. Tuan Shen adalah penolong saya. Mana mungkin saya lupa. Rumah-rumah di sini semua dibeli olehnya. Sekarang dia adalah bos kita semua. Dia benar-benar membeli semua rumah semuanya? Kau tidak bohong. Nona Bai, bukankah Anda juga melihatnya? Baik, saya mengerti. Rendra Kusuma, di mana kamu? Hari ini matahari terbit dari barat. Nada bicaramu apakah salah sambung ke telepon Zhou? Sampai ke aku. Kamu di mana? Bolehkah aku traktir makan? Traktir aku makan? Bye, Meng Fei. Apa kamu demam? Jangan berkata begitu. Kita pernah menikah. Makan bersama itu wajar. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Aneh, kenapa dia meneleponku? Aneh sekali, pasti ada maksud buruk, jangan pedulikan dia. Kak bisa pakai baju lebih banyak. Ini penampilan apa? Benar, katanya wanita terkaya di Provinsi Selatan ternyata genit sekali. Kalian berdua bisa diam tidak? Kalian benar-benar tidak tahu malu sudah menetap di sini. Ini semua demi menjaga adik kecil, jangan sampai diganggu perempuan nakal. Mungkin ada gadis kecil yang pencuri berteriak maling. Kau, sudah, jangan bertengkar. Kedatanganku kali ini ada urusan penting untuk dilaporkan pada penguasa naga. Bicara. Lapor penguasa naga dulu Anda menjadi nomor 1 di peringkat naga, lalu bersembunyi di keluarga Bai sudah 7 tahun yang lalu. Beberapa tahun ini, Daxia tidak pernah mengadakan peringkat naga. Kini Daxia mengutamakan budaya, mengabaikan bela diri. Pemuda tidak memiliki kegagahan, lebih suka bersikap feminin. Sungguh memprihatinkan. Saya mohon penguasa naga membuka kembali peringkat naga, kembalikan kegagahan pria Daxia. Mohon penguasa naga buka kembali peringkat naga. Kembalikan kegagahan pria Daxia. Baik. Sampaikan perintah Raja Naga. 3 hari lagi di kota Cemara. Buka kembali peringkat naga. Hei Meng Fei, kenapa kamu pulang malam sekali? Lihat, ini bunga yang kubelikan untukmu. Kenapa kamu datang ke sini? Jangan belikan aku barang-barang seperti ini lagi. Aku alergi serbuk sari. Baik, kalau begitu tidak usah. Ayo kita makan. Aku sudah memesan di restoran Michelin bintang 3. Tempatnya sudah dipesan. Ku telepon tidak diangkat. Ku kirim pesan juga tidak dibalas.
Jadi aku terpaksa menunggumu di depan rumahmu. Tidak usah. Aku hargai niat baikmu. Akhir-akhir ini urusan kantor banyak. Aku agak lelah. Begitu saja dulu. Setidaknya makanlah sedikit. Restoran ini susah dipesan. Sudah ku bilang aku nggak mau makan. Apa kamu tidak mengerti? Bai Mengfei. Kalau kamu senang, kamu tersenyum padaku. Kalau nggak senang, kamu cuek padaku. Kamu menganggapku, Zhou Zifeng, sebagai apa? Maaf, 2 hari ini pikiranku agak kacau. Apa karena Rendra Kusuma si brengsek itu? 2 hari ini aku tahu semua urusanmu. Jangan kira dia punya rumah sakit. Punya proyek properti kelas atas. Sudah dianggap hebat. Untuk menjadi orang besar yang sebenarnya tidak cukup hanya punya uang kotor saja bisa. Dia berasal dari kalangan rendah, tidak punya latar belakang, meskipun kaya, hanya bisa dianggap orang kaya kampungan. Jadi, kamu hanya dengan aku, Zhou Zifeng, adalah pilihan terbaikmu. Bagus kamu, Zhou Zifeng. Kamu ternyata memata-mataiku. Kamu nggak punya malu. Berani kau pukul aku, bahkan Rendra Kusuma tidak tega menyentuhku seujung jari pun. Akulah yang memukulmu. Kenapa? Sekarang baru ingat kebaikannya, kalau begitu lanjutkan saja hidup bersamanya. Lihat apakah dia masih mau sama perempuan murahan sepertimu. Bajingan, enyahlah kau. Dengarkan aku, apa aku terlalu baik padamu? Kau ingin hidup dengan Rendra Kusuma? Tidak mungkin. Malam ini akan kuperlihatkan kehebatanku padamu. Lepaskan aku. Saat ini, kabar pembukaan kembali peringkat naga sudah tersebar. Semua ahli besar dari Daxia di seluruh dunia sedang dalam perjalanan menuju kota Cemara. Bagus. Kakak senior, bagaimana situasi di tempatmu? Lapor, penguasa naga, urusan tempat pertemuan sudah diatur semuanya. Halo, Putri Purnama. Sudah larut malam, kenapa belum tidur? Ayah, ibu diculik oleh paman jahat itu. Putri tahu bagaimana kalau ibu diculik oleh Paman Zhou? Tadi aku melihatnya sendiri di depan pintu. Ayah, kau harus menyelamatkan ibu. Baik, semuanya serahkan pada ayah. Kau tidurlah dulu. Selamat malam. Ada apa? Bai Mengfei ditangkap oleh Zhou Zifeng. Mereka berdua bersekongkol. Mungkin saja sengaja menjebakmu. Jangan pedulikan mereka. Iya, bahkan jika benar itu salahnya sendiri. Tapi Putri Purnama baru saja memberitahuku. Dia tidak bisa hidup tanpa ibu. Aku, guru ketiganya, pasti akan merawat Putri Purnama dengan baik. Aku juga. Aku akan memberinya yang terbaik di dunia. Aku akan mencintainya 2 kali lipat. Adik, kau tahu kakak keduamu, aku tidak suka berebut dan tidak pandai berbicara. Aku hanya fokus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi jika kau menitipkan Putri Purnama padaku, kau bisa tenang saja. Niat baik dari 3 kakak perempuan. Aku sangat menghargainya. Tapi sekarang, ini bukan waktunya membahas ini. Aku keluar lihat ada apa, hei. Kalian tidak perlu ikut. Kemari. Sial, aku suruh kau ke sini. Minum ini. Kau tahu aku tidak minum alkohol. Sial, sok suci sekali kau. Zhou Zifeng, mau apa sih lo? Gue mau apa? Gue malam ini gue akan meniduri lo. Lepasin gue. Lepasin dia. Si pengecut datang. Datang lihat gue nikmatin mantan istri lo. Rendra, jangan dengar omongnya. Gue dipaksa sama dia, bukan seperti yang lo pikir. Panggilannya mesra banget. Rendra, demi anak tolong gue. Jangan sebut anak, lo nggak pantas. Hidup gemerlap ini yang berstatus tinggi, tuan muda semua ini. Bukankah itu yang lo mau? Tapi sekarang gue merasa hidup yang tenang,
juga nggak ada salahnya. Jangan bilang gitu. Karena gue nggak tertarik. Kalian nganggep gue nggak ada, percaya nggak? Gue bakal bunuh kalian. Sudah. Lepasin dia. Jangan salah paham karena gue udah janji sama anak. Hari ini lo berdua nggak ada yang bisa pergi. Rendra Kusuma. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Jangan sok suka padaku. Kalau bukan karena anak perempuan, aku tidak akan datang menyelamatkanmu. Sudah. Dulu aku yang salah. Ayo pulang bersama. Putri pasti senang melihat kita. Kita sudah bercerai. Tolong jaga sikapmu. Rendra, jangan keterlaluan. Aku sudah mengalah padamu. Apalagi yang kamu mau? Kamu tidak perlu mengalah padaku. Aku tidak pantas. Rendra Kusuma, jangan terlalu ambil kesempatan. Aku tahu kamu diam-diam di luar sana menyimpan uang receh. Apa hebatnya? Selama grup Purnamaku memenangkan tender ratusan miliar itu, komisiku bisa mencapai puluhan miliar. Saat itu siapa yang peduli dengan uang recehmu? Selagi sekarang, aku masih punya rasa suka padamu. Cepat rayu aku. Mungkin aku ingin menikah lagi denganmu. Dasar bajingan, hanya seorang sopir receh. Apa hebatnya? Nak, gimana tidak apa-apa sapa? Aduh, Zhou Zifeng itu ternyata benar-benar sulit mengetahui isi hati seseorang. Berani menyandera anakku, sungguh. Berani sekali. Tidak menyangka. Yang akhirnya menyelamatkanku. Ternyata dia. Yang menyelamatkanmu itu Rendra Kusuma, bukan? Aduh, tidak nyangka. Saat kritis, dialah yang sangat berguna. Kalau tidak, kami yang tua dan muda. Bagaimana? Nak, bagaimana hasil penyelidikanmu? Dia memang sangat kaya, properti termahal di kota Cemara, Istana Global, semuanya miliknya. Itu loh yang minimal bernilai 50 juta Istana Global itu. Ya. Tidak kira menantu saya ini. Tersembunyi tidak kelihatan, hei nak. Kamu harus rujuk dengannya, kamu tahu. Aku sudah memberinya jalan keluar, tapi dia lebih besar gaya daripada aku. Aku tidak bisa memohon untuk rujuk dengannya, kan? Tepat rujuk dengannya adalah keberuntungan leluhurnya. Dia kaya lalu. Keluarga baik kami juga tidak kalah proyek ratusan miliar kita ini. Kalau selesai kita lebih kaya darinya. Ya, kita tidak perlu menjilatnya. Dia bukanlah orang besar yang luar biasa. Papa, Mama, aku capek mau istirahat. Seorang rekan lama di kamar dagangku bilang, peringkat naga yang terkubur 7 tahun akan dimulai di kota Cemara kita. Besok kita pergi bersama. Lihat apakah bisa berkenalan orang besar yang sesungguhnya ayah. Yang ayah maksud apakah itu? Bahkan pusat pemerintah atas sangat segan dengan peringkat naga dan harus yang peringkat 1 hanya penguasa naga yang bisa membukanya. Orang itu benar-benar tokoh yang mengguncang langit dan bumi. Ya, dia yang tak tertandingi adalah tokoh di atas segalanya. Kalau bisa melihat wajahnya, hidup ini tidak akan menyesal. Kalau benar-benar bisa berhubungan dengan penguasa naga ini, bukankah itu akan mengharumkan nama leluhur kita? Hei, ya besok kita pergi bersama kalau penguasa naga suka keluarga kita seperti Meng Fei baik-baik. Ayo pergi bersama. Menurutmu? Nah, lagi pula besok tidak ada acara. Ayo lihat-lihat saja. Baik-baik. Sungguh menakjubkan. Yang hadir semuanya dari Daxia, para bangsawan tingkat atas. Raja bawah tanah kota utara. Dengan ribuan anak buah. Tabib sakti. Dijuluki Huatuo kedua. Organisasi pembunuh nomor 1 di dunia, pemimpinnya juga ada. Sungguh suatu keberuntungan. Kita bisa. Bersama begitu banyak orang kuat berkumpul di sini. Kau bilang, apakah peringkat naga memiliki energi sebesar ini, mampu membuat begitu banyak orang besar berkumpul di sini? Ayo kita lihat ke depan. Dibandingkan dengan penguasa naga yang diumumkan hari ini, mereka hanyalah debu. Putriku sayang, hari ini jika kau mendapatkan perhatian penguasa naga, maka keluarga baik kita akan sangat beruntung. Ayah, aku hanya bisa bilang aku akan berusaha semampuku. Lihat, siapa yang datang?
Rendra Kusuma, kamu tidak lihat kami? Karena sudah cerai, jadi seperti orang asing. Melihat anggap tidak lihat saja. Sombong amat sih. Ini aku memberimu kesempatan. Kalau tidak kamu ambil, saat aku menyesal, kau menangis minta balikan pun sudah telat. Iya, kamu cuma punya uang receh, tapi sombongnya setengah mati. Anak muda harus rendah hati, jangan sedikit berprestasi lalu sombong. Siapapun di sini semua hebat, mereka penguasa besar di bidangnya. Di depan mereka paling-paling kau cuma tuan tanah kecil. Sombong sekali. Tidak malu? Iya, cepat rayu anakku. Kalau nanti penguasa naga yang perkasa suka sama anakku, kau tidak ada peluang. Sudahlah, jangan buang tenaga. Penguasa naga kami pasti tidak akan berubah pikiran. Penguasa naga kami ya. Sepertinya Rendra Kusuma benar-benar seperti orang nomor 1 di peringkat naga. Kenapa? Tidak mirip? Aku akui, sebelumnya banyak salah paham padamu. Tapi kalau kamu masih berpura-pura, itu tidak lucu. Terlalu terhanyut, tidak bisa lepas. Sudah, jangan ngawur. Cepat minta maaf pada Meng Fei. Kalau tidak, dia marah. Kalian berdua benar-benar tidak ada harapan. Sejak aku cerai dengannya, antara kami sudah tidak mungkin. Rendra Kusuma, jangan menyesal. Aku tidak akan menyesal. Baik. Kau memang kejam. Jangan kira aku Bai Meng Fei. Tanpamu aku tidak bisa hidup. Aku Bai Meng Fei, CEO wanita nomor 1 di kota Cemara hari ini. Aku menyatakan cinta pada penguasa naga. Aku bersedia berada di sisi penguasa naga. Rela menjadi istri muda. Baik. Kau bahkan tidak pantas jadi istri muda. Sembah kepada penguasa naga. Panglima Agung Provinsi Selatan, Zhang Linger, mempersembahkan 10 villa 5 pulau, 10.000 hektar ladang minyak. Wanita terkaya di Provinsi Selatan, Mutiara Salju, mempersembahkan 5 pesawat, 10 kapal pesiar, 100 mobil super kepala kuil naga hitam. Ye Qingqiu mempersembahkan 10 barang antik, 100 bata emas, 100 miliar tunai. Suamiku, aku mohon, aku tahu salahku. Kita akan baikan lagi, kan? Antara kita. Tidak mungkin lagi. Kau juga ingin baikan dengan adik kecil? Kau pantas? Dulu kau perlakukan adik kecil seperti itu. Sekarang, mana mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki. Kami akan menggantikanmu membuat adik kecil menjalani hidup yang lebih baik. Sembah kepada penguasa naga, mohon buka peringkat. Baik. Hari ini kita gelar peringkat naga. Menyambut kembali penguasa naga ke posisinya.